terus masuk ke konten ya. Di sini ada namanya penayangan. Penayangan itu YouTube kita yang ditonton orang, namanya penayangan. Terus ada namanya tayangan. Tayangan itu YouTube kita atau thumbnail kita disebar di mana-mana oleh YouTube ya. Jadi frekuensi thumbnail video kita yang ditampilkan kepada penonton di YouTube, di beranda-beranda orang ya. Terus itu kan sama aja kayak kita jualan motor nyebarin brosur, ya kan? Siapa yang beli atau yang closing karena brosur kan ada juga. Begitu dapat brosur, closing, ya kan? Itulah di sini namanya penayangan. Ini closingnya. Jadi disebar YouTube 1,7 juta, ditonton 158.000. Berarti ketika ini dibagi ini jadi persentase, namanya CTR, klik rasio tayang. CTR ini menunjukkan angka 6,5%. Standar bagusnya itu minimal 6%. Kalau CTR-nya di bawah 6%, yakin YouTube-nya nggak rame. Gitu. Kenapa CTR 6% dianggapnya bagus? Nah, karena ini ya standar minimalnya di 6% ya. Aku pernah baca seperti itu. Kita nyetandarin di 6%. Kalau di bawah 6% berarti yang tidak bagus brosurnya atau thumbnailnya. Jadi, Pak, YouTube saya kok nggak ada yang nonton ya? Coba Mas, kamu bikin brosurnya bagus apa enggak? Menurutku bagus, Pak. Menurutnya bagus kan? Kata temanku juga bagus gitu kan? Entar dulu, jangan pernah minta saran ke teman kita, saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri. Itu namanya egois. Menurutku bagus, aku pinginnya yang kayak gini. Tapi angka ini tidak menunjukkan di atas 6%. Berarti penonton itu menilai thumbnail kita nggak bagus. Sehingga kalau ini di bawah 6%, pastikan thumbnail kita dirubah selanjutnya. Atau bahkan yang sudah di-upload bisa dirubah thumbnailnya. Ya, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Mending kita fokus di konten yang kedepannya, yang selanjutnya. Itu dicari kira-kira kalau kayak gini bagus nggak? Itu kan baru kira-kira kita ya. Kemarin dengan cara seperti ini masih di bawah 6%. Saya rubah caranya, saya rubah warnanya, saya rubah hurufnya, saya gedein hurufnya atau gambarnya dibikin lebih mencolok lagi. Nah, kita testing. Kalau ini naik berarti kerja, berarti thumbnailnya sudah bagus. Perhatikan, ini thumbnail. Kalau ini nggak bagus, yang diperbaiki thumbnail. Thumbnail dikorelasikan dengan judul. Misalnya sebuah konten Arab seperti ini kan konten TKW Arab khusus ya. Ini khusus TKW Arab. Kita melihat konten dari yang penayangannya tertinggi, yang TKW ya. Ini misalnya di sini nih. Jangan kuat-kuat Tuhan, sakit ya kan. Siang malam naik terus. Nah ini yang paling tinggi konten ini loh. Saru nggak? Hah? Di mana kata-kata sarunya? Di mana? Ini naik apa ini? Nah, di mana? Kamu bilang iya toh? Gitu kan? Di mana? Jangan kuat-kuat Tuhan, sakit ya kan. Siang malam naik terus. Saru ada di otakmu kan? Hanya ada di otak. Tidak ada di tulisan itu, Mas. Sehingga YouTube tidak bisa memvonis ini konten yang mengarah ke seksual, nggak bisa. Kecuali ada kata diperkosa misalnya. Ada kata yang menjurus ke seksual. Ini kan nggak ada. Tapi membuat asumsi orang mengarah ke sana. Padahal ceritanya nggak begitu. Ceritanya di dalam begitu. Lihat kisahnya. Kisah Aziza. Nah, TKW asal Lumajang yang di mayoritasnya. Oke, kita filter dari yang belum respon. Apakah penonton pada protes? Kok ceritanya nggak naik kuda-kudaan gitu kan? Nggak ada. Semuanya sholawat. Atau semuanya Assalamualaikum Mbak Lumajang, mana Mbak? Saya orang Lumajang. Semoga Mbak bahagia seumur hidup bersama suami yang ganteng, semoga sukses. Amin, terima kasih. Nih, rata-rata sholawat, ya kan? Banyak sekali. Ada yang nulis dari mana kalian nonton, ya dari Bekasi kakak, ya kan? Tuh, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatan semua. Bayangin kita bikin video ngajakin orang pada sholawatan, berkah nggak kira-kira? Insya Allah berkah gitu kan. Kenapa pada sholawatan? Ya karena kita ada kontennya. Iya, di kontennya ada ngajakin orang untuk tulis sholawat ya.
Ini bayangin, ini diupload Januari kemarin. Ya, kalau melihat analisisnya dari satu video aja, berapa ditontonnya? Hampir 1 juta penonton penayangannya. Dari satu video saya dibayar 7 juta. 7 juta. Satu video. Ya kan? Ini satu video. Ini mendapatkan 11.000 subscriber, nggak penting. Nggak ada yang subscribe pun nggak masalah. Yang penting ininya aku nggak butuh subscriber. Yang penting ininya. Subscriber nanti untungnya kalau misalnya ini channelnya udah jenuh, ya kan? Atau sudah males lah bikin TKW terus misalnya kan. Aku lagi fokus nang lansia misalnya. Jual aja. Misalnya. Nah, itu paling meningkatkan harga jual subscriber. Paling di situ. Tapi subscriber itu otomatis. Asal penontonnya banyak, subscribernya pasti banyak. Ngikut. Seperti itu. Jadi itu analisis ya. Jadi ini pastikan 6%. Ini adalah klik rasio keseluruhan video rata-rata kita. Bisa juga kita melihat analisis satu video tadi. Kita lihat ini satu video analisisnya. Kita bisa lihat di nih, rasionya 9,9%. Ini satu video. Ini kenapa video ini ditonton banyak orang? Karena ininya bannernya bagus. Tulisannya bagus, ya kan? Tulisannya sama sih, ke kuning, ya kan? Terus di situ 2 baris. Cuman kata-katanya yang bagus. Jangan kuat-kuat Tuhan sakit. Anu ngapa gitu kan. Ada juga ya, ada juga satu lagi yang tak kasih. Ini. Kok non aktif? Ini kena dolar kuning. Jadi waktu itu saya kasih, ini kan viral, seorang pria terdampar di pulau terpencil yang isinya 100 wanita dan semuanya hamil. Kan orang jadi, ini gimana ya ceritanya, kayaknya seru gitu kan. Terdampar di pulau kecil, isinya satu pulau wanita semua, 100 wanita dan hamil semua. Jadi itu kayak cerita-cerita mistis lah ya. Kalau ada nanti ada orang yang datang semuanya langsung hamil ya gitu. Bukan karena udah laki-laki itu, bukan kisahnya, tapi bagus memang. Aku pun ngerti ini bagus setelah banyak yang nonton. Ini aku yang bikin waktu itu. Awal-awal aku yang bikin sendiri. Jadi kenapa ini yang nonton banyak banget gitu kan? Ini kalau kita lihat dari analitik satu video ya. Ini ditonton 700, kita dapatnya cuma 3 juta karena separuh ini dolar kuning. Jadi nggak dapat iklan saya. Kenapa dolar kuning? Waktu itu thumbnailnya yang kena. Jadi thumbnailnya gambar orang berdiri di depan, yang belakang itu wanita hamil semua. Sebenarnya kita minta ke EA tapi dia itu nggak pakai BH, ya kan? Terus sama saya tak blok hitam, ya hitam semua, tak sensor hitam. Ternyata nggak boleh seperti itu. Di YouTube nggak boleh. Kena berarti. Kena, karena itu sebenarnya bukan video yang pakai BH, bukan gambar yang pakai BH. Itu sebenarnya gambar nggak pakai, cuman kamu tutupin gitu. Itu nggak boleh. Ternyata. Karena di konten yang satunya, jadi ini satu naskah saya bikin Alfa Indo ya waktu itu. Satu cerita saya bikin 2 channel. Yang satu Pulau Harmoni, yang satu Pulau Kapuk. Tapi ceritanya sama. 100 wanita hamil semua. Jadi satu naskah saya bikin 2 video di 2 channel, meledak semua. Dua-duanya. Yang satunya nggak kena. Satunya nggak kena, karena gambarnya pakai ini. Yang ini kena. Begitu kena, aku rubah lagi. Pakai thumbnail ini thumbnail otomatis ya. Udah hijau. Begitu hijau. Nah, kalau kita kena pelanggaran seperti ini kayak dolar kuning, YouTube kita sensitif. Jadi kayak dipasangin CCTV sama YouTube. Ditandain. Nah, begitu saya udah hijau karena saya pakai thumbnail otomatis, saya bikin thumbnail lagi. Padahal thumbnailnya nggak yang biasa lah, tapi thumbnail bikinan. Tak pasang lagi, jebret. Kuning lagi gitu loh. Tuh sensi banget ya kan. Nah, begitu kuning lagi tak banding ya, tak banding bahwa saya tidak melanggar dan lain-lain. Ternyata tetap nggak boleh sama YouTube. Ketika kita banding ditolak, sudah nggak bisa. Ini udah divonis kuning terus, sehingga saya nonaktifkan yang ini.
monetisasinya. Kalau view-nya tetap masih berjalan karena masih publish. Itu. Makanya di sini sebenarnya kita melihat di analitik dari video ini, di klik rasionya, jangkauan, di atas 6%. Karena waktu itu bagus ininya, rasio klik tayangnya. Itu. Yang kedua, selain rasio klik tayang, kita melihat durasi tonton. Ini. Tadi kan ada yang sampai 9%, 7%. Nah, kenapa di sini 6,5? Ini rata-rata, ya. Jadi dari semua ini di rata-rata jadi sekian 6,5%. Nah, rata-rata dibikin minimal 6%. Terus dari rata-rata durasi tonton. Nah, ini rata-ratanya ya. Rata-rata durasi tonton dari video ini itu 7 menit. Ini satuannya menit. 7 menit 33. Nih, perkiraan rata-rata menit ditonton per penayangan. Jadi orang itu nonton sampai 7 menitan. Tapi rata-rata. Nah, kalau video yang meledak seperti ini, berapa sih rata-rata mereka nonton? Di sini di jangkauan. Nih, 10 menit, 10,3. Walaupun ini sebenarnya kalau ini mau bagus ya, minimal penonton kita 40% dari durasi. Minimal. Makanya sebenarnya kalau penonton rata-ratanya 10, bikinlah di sini jangan 40. Bikinlah 20 menit. Berarti kan 50%. Kalau kita bikin rata-rata misalnya kita penonton kita di sini ternyata 7 menitan atau anggap aja ini 7,5 ya. Berarti kita bikin kisahnya yang 15 menitan saja. Itu akan lebih powerful di bagian sini. Rekomendasinya pasti di atas 90%. Ibaratnya saya jualan mie ayam nih. Orang rata-rata makan separuh. Ya kan? Atau orang rata-rata makan sepertiga. Ya aku bikin sepertiga kali 2 aja. Nah itu. Jangan porsi full terus. Karena yang dibuang banyak, yang mubadir banyak. Sehingga kesimpulannya kalau misalnya apalagi sampai habis, itu kesimpulannya pasti enak banget. Bisa rekomendasi 99% ada pernah. Kalau rekomendasi 99% ini kan penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video orang lain. Video orang lain apa aja tentang kisah, kita langsung disodorkan bleng sama YouTube. Udah nggak butuh lagi kata kunci, hashtag, tag, udah nggak butuh lagi karena orang hadir bukan dari situ. Kalau kata kunci, tag, hashtag itu ini masuknya malah nggak ada di sini. Penelusuran, ya betul, dari penelusuran orang ngetik kisah TKW atau perjuangan TKW atau apa misalnya kata kuncinya. Nah ini padahal dari orang ngetik hanya 2,3%. Paling banyak dari rekomendasi dan fitur jelajah. Nah itu. Jadi cukup 2 itu aja, nggak usah pusing-pusing mikirin. Kan banyak tuh algoritma tuh harus gini. Nggak usah pusing-pusing, nah ini nggak konten-konten, ya kan? Cukup melihat ini aja di bagian konten, lihat ini sama ini. Kalau ini di bawah 6, perbaiki thumbnail. Kalau ini berapa persen atau berapa menit, bisa perbaiki konten, ya kan? Agar orang semakin betah sampai akhir. Dan juga kita sesuaikan dengan agar ini naik, rekomendasinya naik. Ini dibikin 15 menit misalnya. Tapi kalau kisah ya, semakin panjang kisah, semakin banyak duitnya. Asal ditonton gitu. Nah, itu. Jadi di sini dan di sini udah cukup. Walaupun di sini banyak sekali ya di mode lanjutan. Banyak sekali ada perangkat-perangkat yang bisa kita akses ya. Ini sumber traffic dari mulai rekomendasi, eksternal ada ini, tapi cuma sedikit banget. Nah, kalau misalnya kita share ini nanti masuknya datanya eksternal. Kalau eksternal paling atas ya wis rampung YouTube. Ya. Ini paling YouTube seminar mungkin untuk peserta-pesertanya karena semuanya share tok isinya. Hanya di-share orang nonton. Nah, ini. Dari penayangan yang sampai jutaan-jutaan itu yang eksternal cuma 0,3%. Geografi Indonesia, Malaysia ya. Bahkan ada nama kota juga di sini. Kita bisa melihat kota yang paling banyak nonton ya. Kok nggak muncul ya kota?
Kok nggak muncul kota, kenapa guys? Penayangan. Nah ini, kalau berdasarkan waktu tonton, Surabaya paling banyak. Karena apa? Lumajang. Ya, karena judulnya Jawa Timur. Jawa Timur heboh. Nah, itu ya rata-rata berarti oh orang Jawa Timur. Berarti market saya Jawa Timur. Ya kan? Ini bisa sebagai acuan nanti ke depan saya mau bikin tentang apa ya, tentang Jawa Timur, mungkin pakai bahasa yang agak ke Jawa Timuran juga masuk, gitu kan. Atau kebiasaan-kebiasaan orang Jawa Timur juga masuk. Ini bisa jadi acuan untuk melihat target market. Paling tinggi Surabaya kotanya. Sampai Kuala Lumpur ada, sampai Hong Kong juga ada, karena TKW juga banyak yang di sana, ya kan? TKW. Arab ada nggak? Jarang malah ya. Padahal ini isinya TKW Arab. Ini khusus channel tentang TKW Arab. Ya, jadi ketika kita membuat channel, awal-awal kita melihat video mana yang paling naik. Ternyata yang paling naik ini adalah Jatim heboh, ya kan? Kenapa Jatim heboh? Sehingga makanya penontonnya Surabaya. Karena Jatim heboh, TKW Lumajang. Tak bikin lagi TKW Brebes, TKW Lampung, nggak begitu ngangkat. Yang ngangkat adalah heboh, kisah viral TKW Lumajang, ya kan? Ini Sunda gempar, ya kan? Agak naik juga di 300.000. Kisah nyata TKW Brebes, kita nama-nama kota ini masuk ya ternyata ya. Masuk di sini. Ini masih bukan TKW, ini tak kasih azab, tak kasih viral kakek. Akhirnya yang sekarang yang paling meledak TKW, tapi sudah semakin banyak konten TKW di sini, akhirnya jenuh ya. Ini sudah agak jenuh lagi karena ini masih belum bisa kita naikkan lagi ya. Kemarin terakhir estimasi pendapatannya ini nggak banyak ya, belum nyampe UMR, masih di angka 7,7, 3,47, tapi lumayan lah. Gajian offline ya di angka 7 ya udah, biasanya udah supervisor lah ya. Ini pun udah berapa tahun kerjanya baru naik ke sini. Ya Mas ya. Ini satu channel dari sini. Terus waktu kita belajar di Mas Imam dulu, saya punya video ini.